Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Jael, mana si Jael? Jael, si Jael mana? Jael! Dan seolah belum cukup musibah menimpaku hari itu, motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami. Bahkan untuk sekedar meneteskan air mata terakhir. Ya Tuhan, apa ini ajab untuk aku dan Bapak yang sebelumnya menipu Pak Lurah dan bermain-main dengan kuburan? Langit di atas desa Maja seakan turut menangis melihat nasib dua manusia yang kini berjalan tanpa arah. Hujan turun rintik-rintik, namun cukup untuk membasahi pakaian Pak Rungkat dan Peot yang sudah lusuh. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak desa, meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun mereka sebut rumah, namun nyatanya hanya tumpangan. Langkah Pak Rungkat yang biasanya tegap dan penuh percaya diri, kini terlihat gontai dan diseret, seolah ada batu besar yang menggelayut di kakinya. Peot berjalan di samping bapaknya dengan wajah sembab, matanya masih merah. Sisa tangisan meratapi motor butut kesayangannya yang raib di bawah Jael. Sesekali, ia menatap wajah bapaknya, berharap Rungkat akan mengeluarkan ide licik atau rencana brilian seperti biasanya. Namun, kali ini Rungkat diam 1000 bahasa. Tatapannya kosong menatap aspal basah, mulutnya terkatup rapat, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Angin malam mulai menusuk tulang. Mereka tidak punya tujuan. Uang pesangon dari Bu Koni yang ada di saku. Rungkat terasa tidak berarti dibandingkan dengan rasa malu dan kehilangan harga diri. Bagi Rungkat, terusir dari rumah itu bukan sekadar kehilangan atap, tapi kehilangan status sosial. Ditambah lagi pengkhianatan Jelorang yang ia tolong dan ia beri makan benar-benar, menghancurkan sisa kepercayaannya pada manusia. Tiba-tiba, di dekat tikungan jembatan, langkah Pak Rungkat terhenti. Tubuhnya bergoyang hebat, seperti pohon tua yang diterpa badai. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Peot panik, memegang lengan bapaknya yang terasa panas membara. Rungkat tidak menjawab. Ia hanya memegangi dadanya yang sesak. Matanya mendelik ke atas. Dan sedetik kemudian, tubuh kurusnya ambruk ke tanah becek. "Bapak, Pak Rungkat, jangan bercanda Pak, ini bukan waktunya drama," teriak Peot histeris, mengguncang tubuh bapaknya. Namun ini bukan akting. Napas Rungkat memburu, pendek-pendek, dan keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahinya yang panas. Beban pikiran yang menumpuk dari rasa bersalah, menipu warga soal kuburan, diusir Bu Koni, hingga motor hilang akhirnya meledak menjadi penyakit fisik yang melumpuhkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Peot memapah bapaknya menuju sebuah pos ronda kosong di pinggir jalan. Pos ronda itu sederhana, hanya beratap seng dan berlantai papan kayu keras. Tapi itulah satu-satunya tempat berteduh yang mereka miliki sekarang. Peot membaringkan Rungkat di atas balai-balai bambu, menjadikan tas berisi baju-baju kumal sebagai bantal. Malam semakin larut dan hujan semakin deras, menciptakan suasana yang mencekam di pos ronda itu. Pak Rungkat mulai mengigau, bibirnya yang pucat dan gemetar terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. "Rumah, motor Jael, dasar anak dajjal, kembalikan." Racau Rungkat dalam demam tingginya. Panas tubuhnya begitu tinggi, hingga Peot bisa merasakannya hanya dengan duduk di sampingnya. Peot bingung harus berbuat apa. Ia meraba saku celananya, kosong. Tidak ada uang receh, tidak ada obat, tidak ada apa-apa. Ponselnya pun mati kehabisan baterai.
Ia merasa menjadi anak paling tidak berguna di dunia di saat bapaknya sekarat karena beban hidup. Ia bahkan tidak bisa membelikan obat penurun panas di warung. Rasa bersalah itu menusuk dada Peot lebih tajam daripada angin malam. Maafin Peot, Pak. Peot enggak bisa jaga motor. Peot enggak bisa bantu bapak. Isak Peot sambil mengompres dahi, Rungkat dengan ujung kaosnya yang dibasahi air hujan. Ia menatap wajah tua bapaknya yang kini terlihat rapuh. Kerutan di wajah Rungkat tampak semakin dalam, mencerminkan betapa kerasnya ia berpikir selama ini untuk menghidupi mereka. Meski seringkali dengan cara yang salah, Rungkat tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Matanya melotot, menatap atap pos ronda. "Yau, kunci pintu Yau, nanti Bu Koni marah kalau kita telat bangun," teriaknya lantang. Tidak sadar bahwa mereka sudah tidak punya pintu untuk dikunci. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Pikiran Rungkat masih terjebak di masa lalu, menolak menerima kenyataan pahit bahwa mereka kini gelandangan. Peot menahan tangisnya. "Pak, kita udah nggak di rumah Bu Koni, Pak. Kita di pos ronda. Bapak sakit. Tidur lagi ya, Pak." Rungkat menatap Peot dengan tatapan bingung. Lalu perlahan kesadaran menghantamnya kembali. Air mata menetes dari sudut mata tua itu. "Motor, lu mana?" "Yot, udah ketemu belum?" tanya Rungkat lirih. Suaranya parau dan lemah. Peot menggeleng pelan. Ia tidak tega menambah beban pikiran bapaknya. Tapi ia juga tidak bisa berbohong. "Belum, Pak. Tapi Peot yakin si Jel bakal balikin. Dia cuma iseng, Pak." Rungkat mendengus lemah, lalu batuk-batuk hebat hingga tubuhnya terguncang. "Dada bapak sakit." "Yo, kayak ditindih batu nisan Jalil," keluhnya sambil memegangi dada kirinya. Kondisi Rungkat semakin memburuk seiring berjalannya malam. Ia mulai muntah-muntah, mengeluarkan cairan bening karena perutnya kosong, belum diisi makan malam. Peot panik luar biasa. Ia berlari keluar pos ronda, berteriak minta tolong di tengah hujan, tapi desa itu sepi. Pintu-pintu rumah warga tertutup rapat, seolah menutup diri dari kesusahan mereka. Kembali ke pos ronda, Peot melihat bapaknya menggigil hebat kedinginan. Peot membuka jaket tipisnya, satu-satunya pelindung tubuhnya, dan menyelimutkannya ke tubuh Rungkat. Ia memeluk bapaknya erat-erat, mencoba menyalurkan panas tubuhnya. "Bertahan, Pak. Besok pagi kita ke puskesmas. Peot bakal gendong bapak kalau perlu," bisik Peot di telinga Rungkat. Rungkat tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan kepasrahan. "Yau, kalau bapak lewat malam ini, kuburin bapak, jangan deket-deket Jalil ya. Bapak malu, bapak banyak dosa sama dia." Racau Rungkat lagi. Pikirannya mulai melantur ke arah kematian. Kata-kata itu membuat hati Peot hancur berkeping-keping. Ia tidak siap kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. "Bapak ngomong apa sih? Jangan ngaco. Bapak cuma masuk angin gara-gara kaget. Besok juga sembuh," bentak Peot, marah pada keputusasaan bapaknya. Namun dalam hati, Peot juga ketakutan. Ia tahu ini bukan sekadar masuk angin. Ini adalah akumulasi stres berat, syok, dan kelelahan fisik yang menghantam tubuh tua Rungkat sekaligus. Jam demi jam berlalu dengan lambat dan menyiksa. Setiap tarikan napas Rungkat terdengar berat dan berbunyi ngik. Peot tidak tidur sedetik pun. Ia terus terjaga, memijat kaki bapaknya yang dingin, mengelap keringat, dan berdoa pada Tuhan agar diberi keajaiban. Ia berjanji dalam hati, kalau bapaknya sembuh, ia akan kerja apa saja. Jadi, kuli panggul pun tak apa. Asal bapaknya tidak perlu mikir berat lagi. Menjelang subuh, hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis dan hawa dingin yang menusuk. Rungkat tertidur karena kelelahan, namun tidurnya gelisah. Wajahnya masih merah padam karena demam. Peot duduk bersandar di tiang pos ronda. Perutnya perih karena lapar. Matanya bengkak karena menangis. Ia merasa dunia bener-bener tidak adil pada mereka. Tiba-tiba, di tengah keheningan subuh yang sunyi, sayup-sayup terdengar suara yang sangat familiar di telinga. Peot, suara mesin motor yang batuk-batuk, berbet, dan sesekali mati. Itu suara knalpot bocor motornya. Peot menegakkan kepalanya, menajamkan telinga. Suara itu semakin dekat, disertai suara langkah kaki yang menyeret dan napas terengah-engah. Dari balik kabut di ujung jalan,
muncul sesosok bayangan. Seseorang sedang mendorong motor dengan susah payah. Peot menyipitkan mata. Sosok itu kurus. Rambutnya acak-acakan dan jalannya sempoyongan. Itu Jael. Jael datang mendorong motor Peot yang mogok kehabisan bensin. Peot langsung melompat turun dari pos ronda, berlari menghampiri Jael. Ingin rasanya ia memukul wajah Jael, tapi rasa lega melihat motornya kembali jauh lebih besar. "Jael, lu kemana aja? Bapak gua sakit keras gara-gara mikirin motor ini," bentak Peot sambil mencengkeram kerah baju Jael. Jael tampak kaget dan ketakutan. Wajahnya pucat dan lelah. "Ampun Yao, gua enggak maling. Gua cuma mau nyoba motor, terus nyasar, bensin habis. Gua dorong dari desa sebelah. Sumpah yo, kaki gua lecet semua nih." Jael merengek, menunjukkan kakinya yang tanpa alas dan penuh lumpur. Keributan itu membangunkan Pak Rungkat. Dengan mata menyipit dan tubuh lemas, ia berusaha duduk. "Siapa itu Yao?" "Polisi," tanyanya lemah. Peot menoleh. Wajahnya campur aduk antara marah dan senang. "Bukan Pak, ini Jael, dia balikin motornya." "Pak, motornya balik." Mendengar kata motor balik, seolah ada suntikan tenaga gaib yang masuk ke tubuh Rungkat. Matanya yang tadi sayu mendadak terbuka lebar. Ia memaksakan diri berdiri, berpegangan pada tiang pos ronda. Mana motornya?" Rungkat melihat motor butut itu terparkir di depan pos ronda, utuh meski kotor. Dan di sampingnya, Jael berdiri menunduk seperti anak kecil yang ketahuan nakal. Alhamdulillah. Rungkat menghembuskan napas panjang. Bahunya merosot lega. Separuh beban di dadanya seakan terangkat seketika. Ternyata benar kata orang. Penyakit Rungkat memang bersumber dari pikiran. Begitu sumber masalahnya, motor hilang kembali. Sakit fisiknya sedikit berkurang, meski demamnya masih ada. "Sini, lu Jael," panggil Rungkat dengan suara serak namun tegas. Jael mendekat, takut-takut. Rungkat mengangkat tangannya. Jael memejamkan mata, siap ditampar. Tapi bukannya menampar, Rungkat malah menjitak kepala Jael pelan, lalu menangis. "Dasar lu ya, lu mau bunuh gua pelan-pelan. Hah, jangan pernah lu ilangin barang gua lagi. Gua jantungan tahu nggak?" Jael ikut menangis karena merasa bersalah melihat kondisi Rungkat yang menyedihkan di pos ronda. "Maafin Jael, Pak. Jael nggak tahu kalau Bapak sampai sakit begini. Jael janji bakal gantiin bensinnya. Jael bakal dorong gerobak Bapak kalau perlu." Pagi itu, di pos ronda Desa Maja, 3 orang itu berkumpul kembali. Pak Rungkat masih sakit dan demam. Mereka masih gelandangan tanpa rumah. Tapi setidaknya, motor itu kembali. Harapan untuk mencari nafkah kembali ada. Peot memapah bapaknya kembali berbaring. "Udah Pak, motor udah ada. Sekarang Bapak istirahat. Nanti siang kita pikirin mau tinggal di mana." Rungkat mengangguk lemah. Kali ini, tidurnya sedikit lebih tenang, meski masa depan mereka masih gelap gulita.